Xuan Er. Lin Xuan. Gaji kamu 2 atau 3.000 sebulan. Masih ada ayah yang sakit yang perlu dirawat. Kamu mau pakai apa untuk menghidupiku? Kamu bilang akan memberiku waktu. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kamu pasti Lin Xuan, kan? Lihatlah dirimu yang menyedihkan ini. Aku kasih tahu kamu. Xuan Er sekarang adalah wanitaku. Kamu sudah keluar. Sadarlah dan cepat pergi. Baik. Karena kamu suka sepatu rusak. Aku berikan saja padamu. Jangan pikir karena punya uang kamu hebat. Mata anjing melihat orang rendah. Jangan bicara sembarangan di luar. Merusak reputasi Wan Er. Jika tidak, kamu tahu akibatnya jika menghinaku. Pergi sana. Orang miskin berani merebut wanitaku. Tahu siapa aku? Di Jiangcheng, tidak ada yang berani menggangguku. Ayo. Tunggu sampai aku punya uang. Mereka berdua pasti akan membayar harganya. 1023. Hati-hati. Yingying, apakah kamu baik-baik saja? Ambil uangnya dan pergi. Tuan Lu, kamu baru saja sangat jahat. Apakah kamu ingin mati? Aku tidak rela. Ini di mana? Kamu adalah orang yang bulan lalu menjual cincin padaku. Benar, itu aku. Bagaimana bisa begini? Aku? Bagaimana aku bisa di sini? Lin Xuan. Selamat. Berhasil mendapatkan kemampuan melihat. Aku. Bukankah aku sudah ditabrak truk? Tapi kamu harus ingat, dalam 3 tahun, harus mencapai Tianyuan Realm. Jika dalam 3 tahun kamu tidak bisa datang, maka kamu akan terjebak dalam nasib buruk seumur hidup, kehilangan kemampuan melihat, dan menjadi buta. Dokter, bagaimana dia? Ini benar-benar sebuah keajaiban. Ditabrak mobil sampai begini. Hanya luka ringan. Dan patah tulang. Tapi kenapa dia belum bangun? Mari kita amati lebih lama lagi. Apa ini? Ah, perusuh. Kenapa kamu meraba aku? Kamu berdarah dari hidung. Maaf sekali. Sebenarnya ada apa? Apakah orang tua dalam mimpi yang berbicara itu benar? Di mana saya? Namaku Yun Meng Yao. Kamu ditabrak truk untuk menyelamatkan adikku. Ditabrak truk. Kenapa kamu hanya terdiam? Angkat bicara. Nama saya Lin Xuan. Senang bertemu denganmu. Apa otakmu sudah terbentur? Tidak ada. Saya baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan adik perempuanku. Di kartu ini ada 500.000. Uang ini tidak bisa saya terima. Menyelamatkan orang adalah niat awal saya. Lagi pula, saya tidak terluka. Baiklah. Anggap saja keluarga Yun berhutang budi padamu. Sesuatu terjadi di Jiangcheng. Bisa menelepon. Karena kamu baik-baik saja. Kalau begitu, saya pergi dulu. Biaya pengobatanmu sudah dibayar. Nona Yun, hati-hati di jalan. Setelah ada penglihatan, tidak merasakan sakit meski terluka. Saya harus membalas dendam. Dan penyakit ayahku. Semua penjual curang, tidak ada yang asli. Ingin awet muda? Suka barang ini? Adik kecil, pergilah cari barang murah di tempat lain. Sekarang dapat harta karun besar. Bos, batu ini terlihat cukup halus. Berapa harganya? Dibawa dari rumah judi batu. Belum dibuka. Harga yang ditawarkan. 300 yuan untukmu. 300 disepakati. Penglihatan ini sangat berguna. 300 yuan dapat untung. Dalam sehari bisa bertemu beberapa. Seperti ini, si pemula sudah cukup baik. Master Zhang, saya ingin memotong sepotong batu mentah. Batu mentahnya di mana? Serius, nak? Master Zhang serius. Tolong potong untukku. Bisa?
Biaya pemrosesannya 200 yuan. Harus saya jelaskan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan melihat lebih teliti. Master Zhang, Anda tinggal mengikuti garis ini untuk memotong. Batu kerikil ini tidak ada nilainya. Sulit untuk dijual. Nah, apakah kamu ingin berpikir lagi? Tidak masalah. Jika tidak bisa dipotong, saya tidak akan menyalahkanmu. Potong. Hidup lama-lama baru lihat. Semua orang ingin kaya. Mengambil sepotong batu kerikil sebagai batu mentah. Sungguh lucu. Bagaimana jika ternyata menghasilkan giok? Itu bisa jadi untung besar. Naik, naik. Naiknya 1. Naik, naik. Giok jenis kaca. Tingkat kejernihan tinggi. Sedikit cacat, barang berkualitas tinggi. Adik, apakah masih ingin dipotong? Tolong bantu saya menghaluskan kulit ini. Haluskan sedikit. Baik. Meskipun kecil, ada cacat. Hijau zamrud seimbang, setengah transparan. Ini barang berkualitas tinggi. Saudaraku, mau saya jual 50.000? Toko ini bersedia membeli seharga 80.000. Bos, 80.000? Ini paling banyak bernilai 70.000. Tidak tahu, saudaraku. Apakah kamu puas dengan harga ini? Jika puas, saya berikan kepada Anda. Baik. Tapi tidak tahu. Saudaraku, batu asli ini adalah. Oh, ini milik saya. Dari lapak barang antik itu. Dapat 300 yuan. Ini kebocoran besar. Di mana? Di lapak Pau itu. Ayo, ayo, ayo. Kita juga pergi lihat. Bos, berikan saya. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Jangan panik, jangan panik. Jangan dorong saya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Satu datang, ya. Bos, lihat saya. Batu ini 500 yuan. Saya menginginkannya. Apa orang-orang ini sudah gila? Batu pecah ini saja direbut-rebut. Anda belum tahu? Pemuda yang tadi. Dibeli dari kamu. Batu kerikil. Dipotong menjadi jade hijau kerajaan. Seseorang baru saja menawar sejumlah 5 angka untuk membelinya. Kenapa aku begitu sial? Batu itu sudah aku pajang selama 3 tahun. Nomor 5 digit saya. Batu kerikil hijau kekaisaran. Tidak tahu. Adik kecil, bisa panggil siapa? Namaku Lin Xuan. Aku adalah seorang ahli penilai barang seni pemula. Lin Xuan. Uangnya sudah aku transfer ke kamu. Wah, muda dan berbakat ya. Begini, ini adalah kartu namaku. Jika ada barang bagus di masa depan, hubungi aku kapan saja. Harga, dijamin tidak lebih rendah dari tempat lain. Baiklah, sudah ada kemampuan melihat. Aku masih khawatir tidak punya uang untuk menyembuhkan penyakit ayahku. Dan Lu Hao dan Suan Er. Aku pasti akan membalas kebaikan ini. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baik, hati-hati di jalan. Ini tempat apa? Ini ada dalam kesadaranmu. Aku ada di dalam cincin giok. Sebuah kesadaran. Kamu sudah terbangun kemampuan melihat. Aku akan mengajarkanmu teknik melihat. Semoga kamu merenungkan dengan serius. Itu adalah kakek yang terakhir kali. Tentang kejadian terakhir. Belum menjelaskan dengan jelas padaku. Kenapa teknik melihat ini tidak ada efeknya? Kakek itu tidak mungkin menipu, kan? Kemarin menghabiskan 300 di pasar malam. Hari ini membawa 80.000. Lihatlah di atas gedung harta ini. Apa sebenarnya harta yang ada? Ah, barang-barang di gedung harta ini. Sungguh disayangkan. Adik kecil menggelengkan kepala. Apa pendapat Anda? Sedikit mengerti. Fasa musim semi dari dinasti Song Utara dengan glasir putih bulan. Barang terbaik dari Junyao. Bentuknya memang sederhana. Glasir putih bulan juga dianggap klasik dan elegan. Namun, bagian bawah ini, ada sedikit retakan. Kau ini berbicara. Tidak takut lidahmu terkilir? Beberapa master telah memverifikasinya. Bagaimana bisa salah? Lihatlah. Ketika orang itu memegangnya, bahkan lapisan tua di bagian atas pun, sudah diperiksa dengan mikroskop. Jika ada retakan, sudah lama ditemukan. HMPH, saya rasa, kau menganggap pecahan alami. Sebagai retakan, HMPH, kau ini, bahkan tidak mengerti dasar-dasar membedakan warna. Tidak paham, kan? HMPH. Yang palsu saja tidak boleh dikatakan. Malas berdebat denganmu. Ah, Lin Xuan. Nona Yun, kebetulan sekali. Saya datang untuk meminta bantuan senior Shangguan. Mengidentifikasi lukisan. Kenapa kamu di sini? Saya hanya melihat-lihat. Ayo bantu aku melihatnya. Senior Shangguan. Ini adalah toko barang antik Tianyun. Lukisan yang direkomendasikan. Bantu saya mengidentifikasi apakah ini barang asli. Nona Yun. Ini untuk nenek dari keluarga Yun. Persiapan untuk ulang tahun. Untuk ulang tahun ke-70 nenek dalam beberapa hari. Baiklah, coba saya lihat. Ini adalah lukisan Zhu Zishan dari dinasti Ming. Lukisan pemandangan. Sangat langka. Ini benar-benar karya asli Zhu Zishan. Lihatlah. Garis-garisnya halus. Garis-garisnya mengalir. Sangat bersemangat. Lin Xuan, bagaimana menurutmu?
Ini adalah barang palsu. Ini adalah barang palsu. Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Apakah lukisan ini asli atau palsu? Bagaimana bisa kamu menyimpulkan hanya dengan berbicara? Tiruan Zhu Zishan. Sentuhannya kaku. Kertasnya sembarangan. Dan tanda tangan ini juga salah. Tanda tangan ini ditulis oleh Zhu Zishan. Tadi, Guci J Chunping ini. Kamu bilang saja ada masalah. Aku lihat kamu, anak muda. Hanya omong kosong. Bicara sembarangan. Buka matamu dan lihat dengan baik. 3 kata ini. Tapi hanya disusun. Tidak berhubungan dengan lukisan pemandangan. Kertas ini berasal dari dinasti Qing. Zhu Zishan adalah dari dinasti Ming. Teman kecil memang luar biasa. Lukisan ini memang ditiru oleh orang-orang dari dinasti Qing. Lin Xuan, kamu hebat sekali. Juga bisa mengidentifikasi kaligrafi dan lukisan. Ah, tidak. Bagaimana mungkin ini? Anak ini siapa sebenarnya? Tadi aku telah menyinggung. Teman kecil, jangan tersinggung. Nanti kita berkomunikasi sebagai teman sebaya. Senior Shangguan. Itu juga karena kelalaian sesaat. Kota antik Tianyun. Berani-beraninya memberi aku barang palsu. Lihat saja aku akan menagihnya. Kamu bawa saja seperti itu. Apakah mereka akan mengembalikannya padamu? Apakah dia berani tidak mengaku? Anak muda, kamu terlalu khawatir. Keluarga Yun di Jiangcheng Doudou. Tidak ada yang berani mengganggu. Masih ada sedikit muka. Oh. Nona Yun. Kembali dengan cepat ya. Jangan-jangan lukisan itu tidak dikembalikan padamu? Nona ini akan turun tangan. Apakah ada hal yang tidak bisa diselesaikan? Pemilik toko barang antik Tianyun secara pribadi meminta maaf kepada saya. Segera mengembalikan uangnya. Bahkan dengan senang hati memberiku sebuah giok. Sebagai permohonan maaf. Nah, ini untukmu. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu dalam mengidentifikasi. Benar-benar memberiku bahan JDT ini. Nona ini tidak kekurangan barang-barang seperti itu. Aduh, terima kasih banyak. Besok, kamu ikut aku ke sebuah lelang batu asli, ya? Kamu akan pergi berjudi batu? Apakah kamu sangat kekurangan uang? Nona ini tidak kekurangan uang. Tenang saja. Tidak akan membuatmu bekerja sia-sia. Baik, tidak masalah. Wanita ini. Sebenarnya siapa dia? Apa yang sedang terjadi? Tidak bisa merasakan. Gelombang energi. Ternyata begitu. Kemampuan melihat melalui telah meningkat. Bagaimana bisa begini? Apakah berlatih teknik mata surgawi? Harus menghabiskan batu giok? Siapa yang bisa tahan dengan ini? Jika tidak berlatih lagi. 3 tahun kemudian, diri sendiri. Apakah benar-benar akan menjadi buta? Perspektif ini adalah jebakan. Sekarang harus cepat-cepat menghasilkan uang dan berlatih. Berusaha dalam 3 tahun ini. Mencapai tingkat Tianyuan. Jika tidak, semua usaha akan sia-sia. Kang Af 5567. Kamu naik dulu, tunggu aku sebentar. Ada apa? Tidak enak badan? Jangan banyak bertanya. Baiklah. Bukankah ini Lin Xuan? Kehilangan pekerjaan? Ya? Sekarang jadi pelayan di pintu. Dia itu. Mana bisa dibandingkan dengan Lu Xiao? Tidak berkelas. Pergi sana. Narsis tidak berbunga. Jangan berpura-pura di depanku. Aku datang untuk menghadiri lelang batu taruhan. Membuatku tertawa sampai mati. Kamu tahu bisa masuk ke aula ini. Itu semua orang dengan level jutaan. Seperti kamu. Mengatakan kamu adalah pelayan bahkan mengangkatmu. Apakah aku perlu menjelaskan padamu? Lin Xuan. Aku sarankan kamu lebih peka. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datang. Menggantung di sini. Tidak ada seorang pun yang menghormatimu. Kamu bekerja sebagai apa? Aku di sini menunggu seseorang. Dan kawan-kawan. Aku lihat kamu masuk ke ruang ini untuk mencuri, kan? Benar-benar anjing yang baik. Sayang sekali. Kamu menggigit orang yang salah. Lin Xuan. Apa yang sedang terjadi? Mereka sengaja mencari masalah di sini. Mengatakan bahwa saya tidak memiliki undangan. Ingin mengusir saya. Lin Xuan adalah orang yang saya bawa. Kalian harus hari ini memberikan saya penjelasan. Lin Xuan. Boleh saja. Dari mana kamu menemukan orang tambahan ini? Siapa yang kamu maksud numpang? Jaga mulutmu. Apa kamu makan kotoran pagi ini? Mulutmu sangat bau. Ini adalah Nona Mengyao dari keluarga Yun. Nona Yun. Ini semua adalah kesalahpahaman. Kalian bertiga harus melihat dengan jelas. Sekarang kalian tahu harus berbuat apa, kan? Jika tidak, pergi semua. Kita pergi. Siapa wanita gila itu barusan? Dia milikku. Sudahlah. Baiklah. Wan Er.
Jangan salahkan saya jika saya kejam. Nona besar keluarga Yun tidak bisa dianggap remeh. Pukulan di tubuhmu. Sakit di hatiku. Semua salah Lin Xuan. Tuan Lu, kamu tidak boleh membiarkannya lolos. Saya pasti tidak akan membiarkannya hidup tenang. Tertawa. Membuat saya kehilangan muka di depan banyak orang. Kehilangan semua kehormatan. Nanti kita bertaruh batu. Saya akan membuatmu pulang sambil menangis. Batu asli nomor 5 tampak biasa. Tapi di dalamnya memang ada barangnya. Ambil dengan harga murah. Setidaknya 10 kali lipat. Lin Brothers. Senang bertemu. Seharusnya saya sudah memikirkan ini. Bisa dilapak. Menghabiskan 300 yuan satu. Orang yang bisa mengeluarkan jade jenis kaca. Pasti bukan kebetulan. Tuan San salah paham. Kali ini aku datang. Untuk menemani Nona Yun memilih batu asli. Nona Yun, selamat. Hari ini di sini. Apakah ada batu asli yang kamu suka? Juga beri sedikit arahan untuk kakak. Bos San. Jangan percaya kata-katanya. Dia hanya seorang ahli penilai barang seni pemula. Meskipun saya tidak mengerti batu asli. Juga lebih baik daripada kamu yang suka mengganggu. Yang mencari celah, si imut. Kamu yang imut. Lin Xuan. Berani tidak bertaruh dengan saya? Meskipun saya memiliki kemampuan melihat. Tapi saya hanya punya 80.000. Bagaimana saya bisa bertaruh dengannya? Lin Xuan. Bertaruh dengannya. Lihat dari mulut anjingnya. Tidak bisa mengeluarkan gading. Nona mengiau. Ini adalah urusan pribadi saya dan Lin Xuan. Perselisihan pribadi. Tidak melibatkan keluarga Yun. Kecuali saudara Lin. Saya bisa menerima kekalahan. Nona Yun. Ini untuk mengangkat saya ke puncak. Baiklah. Apa yang mesti dipertaruhkan? Lin Xuan. Kamu seorang pria dewasa. Harus minta bantuan seorang wanita. Sangat memalukan. Tidak seperti kita, Tuan Lu. Juga memiliki wajah yang menarik. Suan Er. Nanti kamu akan melihat sesuatu yang menarik. Kita bertiga. Masing-masing menawar sepotong batu asli. Lihat siapa yang menawarkan batu asli. Siapa yang menawarkan harga tertinggi, dia yang menang. Pecundang. Harus berlutut di depan umum. Memberi 3 penghormatan kepada pemenang. Lin Xuan, oh Lin Xuan. Kali ini, bersiaplah untuk memalukan dirimu. Bisa. Masih ada waktu untuk menyesal sekarang. Kecuali saudara Lin. Kamu seharusnya tidak setuju dengan dia. Siapa yang menawarkan harga lebih tinggi? Siapa yang bisa membelinya? Batu asli yang lebih baik. Lin Xuan. Kamu tenang saja untuk menawar. Saya akan membantumu dalam lelang. Saya mengerti pikiran Lu Hao. Dia tidak lebih dari. Hanya ingin mempermalukan saya di depan umum. Tapi dia ingin mengalahkan saya. Itu belum tentu. Dan batu asli ini. Tidak selalu harga yang lebih tinggi. Lebih berharga. Kecuali saudara Lin. Bisa melihat dengan jelas. Dari batuan mentah yang tidak mencolok ini. Menemukan giok yang bagus. Anak ini, apakah? Setiap hari memiliki keberuntungan yang begitu baik. Lu Hao, kita akan menghitung semua dendam baru dan lama bersama-sama. Selamat datang kepada semua yang berpartisipasi. Lelang batu taruhan hari ini. Lelang batu taruhan ini secara resmi dimulai. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kepada semua. Batu mentah nomor 1. Negara M. Berat 2 pon dengan kulit kuning merah. Warna kabut adalah kuning. Ini adalah batu mentah berkualitas tinggi. Harga awal rendah 50.000. Tidak menyangka langsung muncul barang berkualitas. 10 kabut 9 ada air. Masih kabut kuning. 80.000. Lin Xuan, apakah kita akan menawar? Tidak terburu-buru, tunggu sebentar lagi. 90.000. Selanjutnya, memperkenalkan batu mentah nomor 2 kepada semua. Ini adalah batu setengah gunung setengah air. Beratnya 48 jin. Ini adalah di antara batu mentah giok. Kualitas langka. Harga awal 1 juta. Memang batu mentah yang bagus. Warnanya juga tepat. Sayangnya, hijau di dalamnya memiliki retakan. Batu ini pasti akan naik harga. Lin Xuan, apakah kamu akan menawar? Tidak terburu-buru, tunggu sebentar lagi. 1.300.000. Yang membuat keributan. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. 1,5 juta. 501.000. 2 juta. Nomor 1, 2 juta sekali. 2 juta 2 kali. 2 juta 3 kali. Selamat, transaksi berhasil. Tuan Lu, Lin Xuan, dia itu. Sengaja menaikkan harga. Tidak apa-apa. Nanti saya juga akan membantunya menaikkan harga. Saya ingin lihat bagaimana dia hari ini. Saya pasti menang dalam taruhan ini. Anak miskin. Saya ingin tahu apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan saya. Batu nomor 3 berasal dari Moksisha. Kulit pasir kuning. Beratnya 98 jin. Sangat mungkin menghasilkan jade jenis kaca. Harga awal 5 juta. Lin Xuan, apakah kita sudah saatnya untuk menawar? Tidak terburu-buru, tunggu sebentar lagi. 6 juta. Itu dia. Siapa? Siapa? Salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng. Putra ketiga dari keluarga Jiang, Jiang Zie. Ternyata memang keluarga besar. Begitu mengeluarkan uang,
Langsung mewah. Selamat kepada tamu nomor 8. Transaksi berhasil 9 juta. Batu nomor 3. Harga awal 500.000. 600.000. 601.000. Dia meniru kamu. 1 juta. 001.000. 2 juta. Anak bodoh ini. Menaikkan harga seperti ini. Tuan Lu, bagaimana kalau kita berhenti saja? Selalu merasa. Ini adalah rencana Lin Xuan. Kamu dari kelompok mana? Ini baru 2 juta. Aku akan membuatnya rugi lebih banyak. 2 juta 2.000. Tidak ikut lagi. Selamat, Tuan Muda Lu, karena telah mendapatkan materi yang begitu bagus. Kenapa dia tidak ikut lagi? Kamu sengaja, ya? Sangat jahat. 2 juta 1.000 3 kali. Selamat, Anda berhasil transaksi. Area lelang, kulit pasir kuning. Harga awal 60 juta untuk 19,8 pon. Barang bagus datang. 61.000. 1 juta. Orang bodoh masih ingin menipuku. Batu jelek ini. Anggap saja ini hadiah untukmu. 1 juta 3 kali. Selamat, pembeli nomor 2. 1 juta berhasil transaksi. Akhirnya menunggu bahan yang bagus. Serius, tapi mereka semua tidak optimis. Itu karena mereka tidak punya pandangan yang baik. Lin Xuan. Masih mau dibandingkan? Batu mentah ini jelas merupakan barang berkualitas tinggi. Begitu senter dinyalakan, bisa melihat jenis air di dalamnya. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Lucu sekali. Saya lihat kamu adalah Konfusius pindah rumah pasti kalah. Pertunjukan bagus ini masih di depan. Baiklah, aku ingin melihatnya. Kamu pakai apa untuk menang? Potong untukku. Aku jelas-jelas sudah memperhatikannya. Sudah keluar. Sudah hijau, sudah hijau. Cepat lihat, cepat lihat. Sudah hijau keluar. Lu Dashao hebat sekali. Ini sudah naik. Lu Dashao memang hebat. Tidak heran Lu Dashao. Ini pasti menang, kan? Lin Xuan si miskin ini. Sudah ditakdirkan kalah dariku. Apalagi yang bisa dikatakan Lin Xuan? Sial, dia benar-benar membuatnya naik. Tuan Lu, tidak mungkin. Tidak berani memotong yang kedua, kan? Kamu memang tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Tidak meneteskan air mata. Ya, guru. Ah. Lanjutkan pemotongan. Ayo, retakan. Sayang sekali. Ternyata ada satu di tengah. Retakan panjang. Hancur. Bagaimana bisa begini? Saya jelas-jelas sudah memperhatikannya. Potong juga nomor 4 untukku. Baik. Ah. Ini. Inilah yang aku habiskan 2 juta. Batu yang direbut dari tangan Lin Xuan. Haha, memang Lu Xiao hebat. Menghabiskan 2 juta untuk membeli sepotong batu. Giliranmu. Aku ingin lihat. Apa yang bisa kamu buka? Guru, silakan potong. Bagaimana? Ungu adalah ungu. Saya melihatnya. Saya pergi, kamu tidak salah lihat kan? Batu giok ungu? Ya, saya belum pernah melihatnya. Lin Xuan, kamu benar-benar hebat ya. Lin Xuan, kamu benar-benar hebat ya. Ungu adalah ungu. Saya melihatnya. Kamu tidak salah lihat kan? Itu sangat langka. Giok ungu ya. Hebat. Bagus, ya. Belum pernah terdengar. Bagaimana bisa? Sebuah batu kecil yang tidak mencolok. Bisa menghasilkan ini. Giok ungu yang langka. Sungguh sangat indah. Ini adalah contoh yang khas. Zamrud ungu, ya. Dengan ukuran sebesar ini. Bernilai 10 juta. Lu Hao, kamu kalah. Lin Xuan. Jangan berlebihan. Aku sudah bertindak terlalu jauh. Ketika itu kamu menghina saya. Saat kamu menggali di belakang saya. Apakah saya berlebihan? Sekarang kamu kalah. Belum mau berlutut dan memberi hormat? Apakah kamu tidak bisa menerima kekalahan? Saya kalah, batu ini saya serahkan padamu. Saya tidak mau batu apapun. Saya ingin kamu berlutut dan memberi hormat. Ini antara mereka berdua. Apa sebenarnya masalahnya? Satu orang tidak dikenal. Namun tiba-tiba menjadi bintang batu taruhan. Lin Xuan. Yang lainnya sombong karena bakatnya. Anak kaya yang angkuh. Lu Hao. Lin Xuan. Jangan terlalu berlebihan. Beberapa hal jangan dilakukan terlalu ekstrim. Xuan Er. Sampai sekarang. Masih membela orang yang menyenangkan ini. Jika hari ini saya yang kalah. Apakah kamu akan membiarkanku pergi? Batu asli ini bukan.
yang kamu beli dengan uangmu. Tidak dihitung sebagai kemenanganmu. Jika kalah, itu harus kalah dari keluarga Yun. Tidak ada hubungannya dengan taruhanmu. Berhenti. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kalian. Adalah urusan pribadi saya dengan Lin Xuan. Biarkan dia pergi. Tunggu saja. Hari ini sudah membuatnya kehilangan muka. Jika setelah ini masih merendahkan diri, tidak akan ada kesempatan kedua. Menunjukkan kekuatan di depan saya yang bisa melihat segalanya. Benar-benar seperti telur melawan batu. Tidak tahu diri. Saudara Lin, selamat ya. Beberapa hari yang lalu, mengeluarkan jenis kaca dengan 300 yuan. Hari ini 1 juta meledak ungu. Tidak bisa tidak mengakui. Murni karena keberuntungan. Berkat saudara Lin. Lihat batu asli nomor 10 saya. Apakah bisa menghasilkan giok berkualitas tinggi? Batu asli nomor 10 dari warna minyak. Dari segi kulit, seharusnya tidak ada masalah. Ada giok. Namun, tentang tingkat ini, sulit untuk dikatakan. Dengan kata-katamu ini, saya jadi tenang. Sudah naik. Yang hijau. Bosan? Anda sudah sukses. Hebat. Berkat saudara Lin. Ini lagi Lin Xuan. Jenius. Muda dan berbakat. Ini lagi dia. Kang Af 5567. Nona Yun, sudah lama tidak bertemu. Selamat telah mendapatkan giok ungu terbaik. Semua berkat usaha Lin Xuan. Ini Lin Xuan, kan? Nama saya Jiang Zie. Tadi sangat memuaskan. Saya Lin Xuan. Tadi dia yang mencarinya sendiri. Saudara Lin saat ini bekerja di mana? Aku dulu. Bekerja sebagai ahli penilai di Gu Xiangju. Dipecat. Gu Xiangju benar-benar buta mata. Tapi tidak apa-apa. Ayo datang ke rumah keluarga Jiang. Gaji bulanan 1 juta bagaimana? Itu adalah gaji seorang ahli penilai senior. Dulu saya bahkan tidak berani memikirkan itu. Jiang Sanxiao. Lin Xuan adalah milik saya. Jangan berebut. Kakak Jiang. Saya sekarang belum memikirkan untuk bekerja. Tidak apa-apa, tidak perlu dipaksakan. Tapi saya masih punya satu permohonan. Silakan bicara. Di rumah saya ada sepotong batu asli. Sudah dibiarkan bertahun-tahun tanpa dipotong. Saya ingin minta bantuanmu untuk melihatnya. Tidak masalah. Terima kasih, saya pamit. Kang Af 5567. Apakah kamu sudah cukup memegangnya? Lepaskan. Sungguh bodoh. Ternyata kemampuan melihatnya meningkat. Bahkan bisa melihat struktur objek dari 10 meter. Struktur objek. Ini adalah saya. Hampir mencapai tahap manusia asli. Sepertinya berlatih teknik mata surgawi. Harus dipadukan dengan batu giok. Giok dan mineral energi lainnya. Jika terus berlatih seperti ini. Jika tidak punya uang untuk membeli batu giok. Sama sekali tidak bisa mendukung. Hei, kamu sedang apa? Telepon tidak bisa tersambung. Apakah kamu sudah menerima uang yang saya transfer? Nona Yun, kamu benar-benar dermawan. Sekali langsung 5 juta. Apakah kamu ingin menafkahi saya? Kamu juga akan memiliki saat-saat tidak tenang. Tenang saja, kita akan bekerja sama dengan baik. Mungkin di masa depan, kita tidak terpisahkan. Tapi jika saya tidak beruntung, bukankah kamu kehilangan istri dan juga pasukan? Kita tidak membedakan antara kamu dan saya. Oh, benar. Senior Shangguan, mengundangmu untuk pergi lusa. Menghadiri pameran seni lukis dan kaligrafi. Apakah kamu ada waktu? Mau pergi kemana? Di Museum Kolam Teratai Jiangcheng. Baik, saya mengerti. Hei, Bu. Apakah ayah saya sudah sedikit lebih baik? Masih sama seperti biasa. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Ngomong-ngomong, aku baik-baik saja, Bu. Nanti saya akan transfer ke kartu kamu. Transfer 1 juta. Untuk membayar biaya medis ayah saya. Ayo bayar biaya pengobatan. Tunggu beberapa waktu. Saya akan kembali untuk mengunjungi kalian berdua. Nakal sekali. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Jangan sampai kamu bergaul sembarangan. Tidak ada, Bu. Ini adalah yang saya pilih. Beberapa harta berharga. Diberikan oleh bos. Kalian berdua harus menjaga kesehatan. Begitulah. Pandangan ini ada untung dan ruginya. Saya ingin menghasilkan uang. Cepat capai tingkat Tianyuan. Jika tidak, tunggu sampai saat itu. Ibu saya masih harus datang untuk merawat. Saya yang tidak berbakti ini. Mari lihat apakah kita bisa menemukan barang bagus. Tempat sial ini. Tidak ada satu barang bagus pun.
Maaf, maaf. Guru, apakah barang yang kau pegang itu dijual? Kau menerima barang. Ambil dan tunjukkan. Banyak orang, banyak mata. Mari kita pindah tempat untuk berbicara. Apakah kamu menerima dupa? Terima, biarkan saya lihat. Master, berapa harga dupa ini? Untuk dupa ini, kita tidak membahas uang. Hanya bicara tentang 500.000 yuan. Saya butuh uang, jadi saya terburu-buru menjualnya. 500.000. Bisa kurang sedikit. Berapa banyak yang bisa kau tawarkan? 500.000 bukan hasil curianmu, kan? Tenang saja. Ini bukan barang curian. Ini adalah milik guru saya semasa hidupnya. Ditinggalkan untuk kompor saya. Orang lain tidak berhak mengatur. Baik. Kesepakatan. Baik. Permisi. Apakah Senior Shangguan ada? Saya mencarinya untuk menjual dupa. Tidak ada. Dari mana orang desa ini berasal? Membawa kotak sepatu yang rusak. Mari lihat dupa apa yang kau bawa. Baik. Kakekku tidak ada di sini. Aku yang bertanggung jawab. Diciptakan pada tahun Suande dinasti Ming. Gaya tulisan Kaisu. Yaitu. Ini teroksidasi terlalu parah. Katakanlah, mau dijual berapa? Itu tergantung. Nona besar, berapa banyak yang akan diterima? Ah, ini adalah Shangbao Pavilion saya. Ini adalah harga tertinggi. 2.000. Saya tidak salah dengar, kan? Kamu juga tidak mau memeriksa? Ini adalah kompor Suande. Apakah kamu salah menggunakan satuan mata uang? Adik perempuan. Adik King Liu. Nona King Liu. Kenapa kamu menerima semua orang? Semua mau masuk ke sini? Saya kira siapa? Ternyata ini bukan kalahanku. Apakah ini Tuan Lu? Kenapa? Terakhir kali. Belum cukup kalah? Lin Xuan. Jangan terburu-buru. Hari ini si imut itu. Kenapa tidak datang? Apakah dia ditinggalkan lagi? HMPH. Sekumpulan orang bodoh. King Liu. Kompor rusak ini. Jangan-jangan ini orang miskin. Membawa ini untuk menipumu, kan? Tuan Muda Lu. Orang desa ini. Membawa kotak sepatu rusak. Di dalamnya ada kompor rusak. Hanya ingin datang ke sini untuk menjual dengan harga tinggi. Saya memberinya 2.000 yuan. Dia masih tidak senang. Lin Xuan, oh Lin Xuan. Kamu benar-benar belum pernah melihat uang. Beruntung di atas batu permata. Uang yang didapat sudah habis. Membawa kompor rusak untuk menipu. Begini saja. Sekarang kamu berlutut. Panggil aku Tuan Muda Lu. Saya bisa mempertimbangkan. Meminjamkanmu beberapa puluh ribu untuk bersenang-senang. Lin Xuan. Tuan Lu. Ini karena mempertimbangkan wajah saya. Ingin membantumu. Masih tidak peka. Segera berlutut. King Liu. Segera ambil harta berharga saya. Keluarkan. Tunjukkan kepada orang miskin ini. Sudah lihat? Inilah yang disebut harta. Seperti kamu yang pengangguran. Hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Menghasilkan uang sebagai orang miskin yang tidak berdaya. Tidak akan pernah bisa membelinya seumur hidup. Hari ini beruntung bertemu saya. Ayo, perhatikan baik-baik. Saya bahkan tidak ingin memukul wajah kalian berdua. Dua orang bodoh. Nona Shangguan, bukan? Lihat, apakah perlu menelepon kakekmu? Menelepon. Biarkan dia datang melihat kompor saya ini. Apakah ini sebanding dengan uang ini? Bukankah itu berlebihan? Hanya kamu yang miskin ini. Masih ingin bertemu dengan Senior Shangguan. Lin Xuan, kamu benar-benar semakin menggemaskan. Apa kamu pikir kamu punya penglihatan tembus? Setiap kali bisa beruntung seperti ini. Tuan Lu, jangan marah. Anak ini adalah tidak akan menyerah sampai ke Sungai Kuning. Saya akan segera menelepon kakek saya. Biarkan kakek saya yang memukul wajahmu. Mari kita lihat bagaimana kamu berpura-pura. Sayang, untung kamu mengikuti saya. Jika tidak, tetaplah bersama orang miskin ini. Itu bukan seumur hidup. Tidak bisa mengangkat kepala? Iya, sangat memalukan. Hari ini, jika kamu kompor rusak ini, itu benar. Aku, Lu Hao, segera keluar dari Shangbao Pavilion. Jika itu palsu, kamu keluar dari sini. Kompor rusak apa ini? Biar saya lihat. Kompor rusak apa ini? Biar saya lihat. Kakek, akhirnya kamu datang. Anak desa ini mengambil kompor rusak. Ingin menjualnya dengan harga 5 digit. Masih mengancam saya. Kamu harus memberinya pelajaran. Siapa yang begitu berani? Berani datang ke tempatku dan membuat keributan. Lapisan patina secara alami. Apa kamu tidak mengenaliku lagi? Anak muda tidak tahu aturan. Mohon pengertian, mohon pengertian.
Kakek, apakah kamu sudah pikun? Orang ini hanyalah seorang penipu. Lihatlah tungku ini. Saya pikir kamulah yang bingung. Apakah aku bisa salah mengenali orang? Segera siapkan teh. Cepat, cepat. Baik. Aku bilang tuanmu Dalu. Sekarang belum pergi juga, kamu. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Bagaimana bisa pergi dengan berjalan? Teman Lin, aku datang untuk melihat tungku ini. Ini adalah tungku Suande, kan? Begitu dipegang terasa berat. Lapisan alami. Kilau yang halus dan bulat. Jika permukaannya teroksidasi, itu akan menjadi hitam. Jika terus membakar dupa, ini akan dipenuhi dengan keharuman. Ini adalah barang asli yang sangat langka. Bolehkah saya bertanya, dari mana kamu mendapatkannya? Dari lapak di pasar hantu. Lapak pasar hantu. Semua orang bisa menemukan harta besar seperti ini. Sangat mengagumi, sangat mengagumi. Teman Lin. Kamu memanggilku. Tidak mungkin hanya untuk menunjukkan tungku ini, kan? Katakan, berapa harganya? Ternyata, tetap saja tidak bisa menipu senior Shangguan. Kompor ini tidak bisa dianggap sebagai barang terbaik. Harganya hanya 5 juta. Baiklah, 5 juta ya, 5 juta. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi akan ada pameran. Saya ingin mengundangmu untuk ikut serta dan berinteraksi sedikit. Oh, saya tahu tentang ini. Nona Yun memberitahuku. Sampai saat itu, selamat tinggal. Nona Yun. Jika dia bisa menjadi cucu saya, itu akan menjadi keberuntungan keluarga Shangguan saya. Keberuntungan 8 generasi. Pemuda ini tidak sederhana. Hei, gemuk. Ada apa? Kakak, saya telah ditahan di kota rekreasi. Cepat bawa 5.000 uang. Segera datang dan selamatkan saya. Tunggu. Anak ini, sudah pergi berjudi lagi. Tidak mendengarkan nasihat lagi. Datang berjudi lagi. Kali ini kalah berapa? Kakak Xuan. Saya tidak bisa menahan diri sejenak. Ingin mendapatkan sedikit uang. Mencari pacar. Mereka kalah total. 25.000. Uang yang dibawa sudah habis. Masih kurang 5.000 untuk kasino. 5.000 tidak cukup. Harus 5.500. Bukankah sudah disepakati 5.000? Tidak tertarik. Sudah lewat waktu. Ini untukmu. Hitung. Tidak bermain 2 kali. Masih bisa balik modal. Tidak bisa dijamin. Gemuk. Tidak boleh berjudi. Judi tidak ada akhir yang baik. Perempuan brengsek. Segera bayar utangnya. Dia terlihat cukup baik. Kalau tidak, pergi ke tempat pijatku. Kerja saja. Kak Xuan. Orang itu juga seorang penjudi. Berhenti. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ada apa? Masih ingin jadi pahlawannya? Cepat pergi. Ini bukan urusanmu. Gadis kecil. Masih keras kepala. Jika kamu tidak bayar hari ini, saya akan membuatmu membayar dengan daging. Dia berutang berapa padamu? 200.000. Kamu bicara sembarangan. Jelas-jelas meminjamku 50.000. Kenapa jadi 200.000? Saya tidak menginginkan bunga. 200.000 aku yang bayar. 20.000 aku yang bayar. Lin Xuan, kamu gila? Apakah kamu punya 200.000? Saudaraku. Sekali lihat, kamu pasti. Seseorang yang memiliki kasih sayang dan kebenaran. Gadis ini terlihat cukup baik. Menghabiskan sedikit uang sepadan. Beritahu aku nomor kartunya. Saya langsung transfer ke kamu. Saudaraku, jangan terburu-buru. Masuk dan bermain sebentar. Menang dan semua terhapus. Aku tidak bisa bermain. Kita bermain besar kecil. Sangat mudah. Jangan sampai terjebak dalam perangkap mereka. Di hadapan perspektif. Semua trik judi tidak ada gunanya. Baik, aku menemanimu bermain. Namun, kamu harus memberi sedikit ruang untukku. Ayo pergi, bro. Pemuda, kamu akan segera menyesali keputusanmu. Menyesal seumur hidup. Orang gemuk pergi menukar 10.000 chip. Tidak mungkin, Xuan Ge. Apakah kamu benar-benar ingin bertaruh? Cepat pergi.